Selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung. Hari ini saya mau mereview atau menganalisa beberapa saham yang menurut saya menarik untuk diperdagangkan besok. Yang pertama, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. IHSG, jika kita melihat dalam time frame daily, kita bisa melihat adanya resisten trendline-nya ya, juga support trendline-nya, ada channel di sini. Akan tetapi jika kita melihat time frame yang lebih kecil, 1 jam, jika teman-teman memperhatikan di sini ada pola yang biasa disebut dengan inverted head and shoulder dengan neckline-nya ya sekitar segini, sekitar 6000 6040 ya, neckline sekitar sini. Jika kalau ini sampai jebol ke bawah, sampai confirm, kemungkinan target penurunannya ada di sekitar sini, kurang lebih tepat dengan support di 21 Juni kemarin sekitar 5880. Kan tetapi ini worst case-nya ya teman-teman, kalau sampai inverted head and shoulder-nya ini terkonfirm. Kan tetapi tidak perlu panik, tetap waspada, tapi tidak perlu panik karena di sini masih ada support trendline-nya yang berkali-kali membantu atau memantul harga di sini 1, 2, 3, lalu sekitar ini juga. Jadi tetap waspada, mungkin bisa dibatasi dulu yang mau entry. Tapi kalau ini besok atau sampai Kamis dia bisa memantul hijau, menunjukkan candle hijau, baru itu teman-teman mungkin bisa lebih tenang. Oke, selanjutnya ada MNCN. Sama MNCN di sini juga ada channelingnya. Sini ada resist trendline-nya, so ada support trendline-nya. Mungkin kalau dilihat sekilas masih dalam channel turun ya. Tetapi kalau teman-teman masuk ke time frame lebih kecil, ya di sini ada pola yang cukup menarik buat teman-teman yang suka memperhatikan. Ini ada triangle, bisa dibilang ya sama symmetrical triangle mungkin karena bentuknya simetris, cukup simetris, juga 2 kali menjadi support, jadi 3 atau 4 kali menjadi resisten dan jebol. Juga jebolnya diikuti dengan volume yang lumayan, bisa dilihat 2 volume hijaunya lebih tinggi ya dibandingkan kebanyakan candle merahnya. Juga waktu dia melakukan rebound atau retest dari sini dan lalu rebound, volume hijaunya tinggi, bisa dibilang volumenya sangat tinggi dengan keadaan MACD yang juga mengarah ke atas. Jadi untuk MNCN bisa diperhatikan buat teman-teman yang mau entry. Target kenaikan pertama masih di sekitar harga 895 atau 900 ya, karena ini masih di dalam channel downtrend. Akan tetapi ini baru saja mantul dan targetnya tentu saja ada di resisten trendline-nya, masih ada di resisten trendline-nya. Kalau teman-teman misal entry lalu menunggu
lalu taking profit sebagian di sekitar harga 900, lalu dia melanjutkan kenaikannya berada di sekitar resisten trendline ini. Mungkin teman-teman bisa melakukan taking profit lagi ya. Di sini target pertama sekitar ini, lalu target kedua ada di sini, di resisten trendline-nya. Akan tetapi dalam perjalanannya kalau MNCN ini malah melanjutkan penurunannya, bagi teman-teman yang sudah entry di sekitar harga 860, mungkin 870, sekitar 860-an, teman-teman bisa cut loss kalau MNCN ini turun di bawah harga 835. Sini ada supportnya, kalau tidak bisa menopang lebih baik di cut loss terlebih dahulu, karena kalau sampai MNCN melanjutkan penurunannya, dia kemungkinan akan mengejar support trendline-nya ya, kembali ke bawah, dan ini yang berbahaya kalau dia melanjutkan penurunannya, bisa ke harga sekitar 700 mungkin ya. Begitu untuk MNCN. Oke, selanjutnya ada MTK. Di sini cukup menarik ya MTK, karena ada supportnya yang sangat kuat, menahan beberapa kali penurunan yang tadinya di sini menjadi resisten, lalu tembus menjadi area konsolidasi, tembus lagi menjadi supportnya, dan sampai sekarang masih menjadi support. Ini sudah lama, dari akhir Februari hingga pertengahan Agustus ini sempat hampir jebol, namun langsung tertahan lagi, mantul naik ke atas. Untuk MTK ini memang patut diwaspadai karena adanya double top di sini, neckline-nya di sini. Kan tetapi kalau kita melihat dengan Fibonacci, saya akan menarik Fibonacci dari sini ke highs terakhirnya ya, jadi lihat angka 0,618 yang menjadi supportnya, yang tadinya 0,38 ini juga sempat jadi supportnya, area ini juga sempat jadi supportnya, area 0,5. Jadi teman-teman 0,78 ini juga menjadi resisten lalu menjadi supportnya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan Fibonacci untuk melihat atau mencari mana area-area yang kemungkinan menjadi support maupun resisten. Saya hapus dahulu. Nah, bagi teman-teman yang mau spek buy, bisa spek buy di area supportnya. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya kalau ini malah jebol, malah tembus ke bawah, lebih baik cut loss di area. Kalau area ini masih tertembus, lebih baik di cut loss di area 1760 karena ini merupakan support terakhirnya. Kalau kenapa tidak di benar-benar support terakhirnya di 1640, lebih baik area ini dipakai untuk buyback. Jadi teman-teman yang sudah beli di daerah ini, daerah supportnya, lalu malah turun di sini, kalau ini masih jebol lebih baik di cut loss terlebih dahulu, lalu spek buy di sekitar harga 1650 yang tadinya menjadi supportnya. Lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena kalau di area ini dia dapat mantul lalu naik seperti ini, kan eman-eman juga yang harusnya bisa dapat harga murah tapi malah ketinggalan. Tapi ingat teman-teman, di sini kita mencari area ya, bukan titik, dan jangan mencari harga termurah karena harga termurah itu sangat sulit untuk ditemukan. Kenapa? Karena
uh, hanya tidak ada orang yang benar-benar bisa menebak di mana harga supportnya yang sangat kuat, di mana harga resistennya yang sangat kuat, karena di dalam bid dan offer pun angka-angka tersebut bisa dimanipulasi. Jadi tetap berhati-hati, jangan terlalu fokus ke satu titik. Maka dari itu saya sering bilang untuk memperhatikan area ya teman-teman, bukan satu titik saja di harga sekian, tapi lebih ke area. Lalu untuk target kenaikannya, kalau teman-teman entry di sekitar support ini, tentu yang pertama ada di sekitar 2400-an yang tadinya menjadi resisten, menjadi support. Nah, teman-teman bisa taking profit sebagian di 2400. Lalu target kedua ada di sekitar harga 2800. Untuk MACD-nya masih turun, maka dari itu teman-teman bisa lebih berhati-hati. Ditambah lagi adanya pola, ya bisa dibilang ini double top, dia berusaha tembus resisten 2800, mantul ke bawah, lalu masih mencoba lagi 2800, masih mantul ke bawah lagi. Jadi tetap waspada untuk MTech. Oke, selanjutnya ada BABP. BABP beberapa hari terakhir tidak cukup baik ya. Candle merah 5 kali, lalu MACD-nya juga mengarah ke bawah, bahkan membentuk dead cross. Ini sudah tertembus ya, sudah dead cross. Lalu skenario untuk BABP, kalau teman-teman yang mau spek buy, sebenarnya tidak kurang baik ya, karena ini juga support yang kurang kuat. Tapi kalau teman-teman yang udah mau benar-benar beli, bisa beli tunggu di harga 412 kalau BABP besok melanjutkan penurunannya. Kalau teman-teman masih mau ke bawah lagi, masih lebih amannya ada di sekitar harga 350. Karena di sini dia area support, resisten, juga support lagi di area 350. Jadi bisa antri di sekitar harga 350. Kalau BABP dalam perjalanannya masih melanjutkan penurunannya, teman-teman bisa beli antri harga di harga base-nya ya, base BASE, base-nya di harga konsolidasinya sekitar harga 300 sampai 270-an. Ini bisa beli di harga 300 sampai 270. Ini harga konsolidasinya di bulan Juli kemarin. Lalu selanjutnya ada BBCA. Ini cukup menarik ya, saham yang saham besar, saham big cap. Dalam time frame daily-nya teman-teman bisa perhatikan adanya pola triangle di sini, resisten trendline-nya berkali-kali menjadi resisten ya. Lalu di sini ada supportnya, sini satu kali menjadi support, di sini menjadi support konsolidasinya, lalu sini menjadi resisten, sini menjadi resisten, sini sempat jadi support satu kali. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini dia jebol dari resisten triangle-nya ya, resisten trendline-nya dia udah jebol dengan volume yang tinggi ya, lumayan tinggi walaupun menurun tapi lumayan tinggi. Kalau ini mengecil karena di 27 Mei ada perdagangan yang sangat besar. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini dia jebol. Buat teman-teman yang mau yang mau beli, bisa tunggu di area retestnya. Biasanya kalau saham-saham jebol resisten trendline ini, dia melakukan retest. Seperti saham bank kemarin, dia jebol
neckline lalu retest. Nah, teman-teman bisa tunggu di area trendline-nya ini. Ya, tapi kalau dia malah turun melanjutkan penurunannya, kalau dia jebol ke bawah 30.900, dia jebol 30.900, jebol ke bawah, teman-teman cut loss. Jadi seperti itu untuk BBCA. Selanjutnya ada Indi, ya. Ya, ini yang saya tadi bilang retest. Jadi dia ini polanya hampir sama, ada triangle tapi ini lebih ke falling wedge. Nah, di sini dia jebol, mirip dengan ini, dia jebol. Lalu dia melakukan retest, jadi yang tadinya menjadi resisten melakukan retest, apakah kuat untuk menjadi support. Lalu dia sempat konsolidasi, lalu retest lagi. Nah, saat dia mantul langsung dengan volume yang sangat besar dibandingkan dengan candle-candle lainnya, apalagi candle merahnya. Nah, di sini terjadi akumulasi yang bisa dibilang sangat besar. Nah, sampai di sini area ini terjadi taking profit. Ini memang sudah jadi target pertama ya, karena jadi resisten berkali-kali di sini. Nah, akan tetapi kalau teman-teman yang misalnya masih punya barang atau mau masuk, target selanjutnya ada di sekitar harga 1680 atau 1700 di area ini ya. Tapi kalau dalam perjalanannya dia malah melanjutkan penurunannya, kalau dia jebol di harga 1435, dia jebol ke bawah sampai ke 1400, dia masih jebol. Nah, lebih baik teman-teman cut loss terlebih dahulu. Jadi supportnya ada di area 1400-an, 1395, oke, sampai 1435. Jadi ini masih cukup oke untuk dibuat area cut loss. Target selanjutnya masih ada di 1680 sampai 1700, ini target selanjutnya. Ya, ini bentuk pola falling wedge. Oke, itu untuk Indi. Selanjutnya ada BGTG atau Bank Ganesha. Nah, ini memang saham yang menarik, walaupun 4 kali mengalami penurunan. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2. Nah, ini ada pola cup and handle atau bisa dibilang double bottom juga bisa karena bottomnya hampir sama. Neckline ada di area ada di sekitar 200-an ya, 204 di area ini. Nah, bagi teman ini mengalami penurunan, ini sedang ada di area supportnya ya. Bagi teman-teman yang mau masuk masih bisa, tapi saya tidak menyarankan untuk masuk dengan lot besar, tambah lagi adanya dead cross di sini. Memang MACD bukan satu-satunya alat bantu ya, tapi bisa diperhatikan juga karena beberapa kali terjadi dead cross dia turun. Di sini terjadi dead cross dia turun dulu dan turunnya cukup dalam ya. Sini juga. Nah, maka dari itu karena di sini sudah terbentuk, sini ada satu resisten, sini satu support. Nah, maka area ini sebenarnya teman-teman bisa diperhatikan untuk masuk, yang bagi yang belum masuk kan. Tapi kalau ini masih malah jebol ke bawah melanjutkan penurunannya, bisa di cut loss terlebih dahulu. Kalau mau masuk ya bisa masuk di area neckline-nya di sekitar harga 206 mungkin, atau 200 sampai 212-an. Area neckline ini bagi teman-teman yang mau masuk lagi atau re-entry.
ya. Jadi begitu. Untuk targetnya masih yang pertama, untuk yang target amannya ada di 290-an. Area ini bisa diperhatikan tadi sempat menjadi resisten lalu jadi support. Nah, teman-teman kalau punya barang bisa taking profit sebagian di 290. Untuk target selanjutnya tentu saja ada di area 300-an, 330 ini oke buat taking profit selanjutnya. Jadi begitu untuk BGTG. Terakhir ada ASII. Ya, di sini ASII hampir mirip dengan India. Ada pola falling wedge. Sini juga pola falling wedge. Kalau BBC tadi kan triangle. Ya, di sini sama dengan Indi, dia jebol. Di sini satu kali menjadi dua kali, ya, dua kali jadi resisten, tiga kali, empat kali, yang kelimanya jebol. Jebol ini diikuti dengan adanya retest, ya, bisa dibilang retest, lalu dia rebound. Reboundnya juga walaupun ya volumenya, rata-rata volumenya mengecil ya dibandingkan dengan yang sebelum April, ya, sebelum Mei. Mulai bulan Mei dia volumenya mengecil. Akan tetapi jika kita melihat dari polanya sendiri ini cukup menarik. Dia jebol lalu retest dan support trendline-nya ini kuat menahan penurunan, dan volumenya juga yang hijau ini lebih tinggi daripada yang merah-merah waktu dia retest. Uh, Ditambah lagi MACD-nya juga sedang mengarah ke atas, jadi menurut saya ini menarik buat teman-teman yang belum entry. Akan tetapi bisa diperhatikan walaupun ini jebol, tapi dia sedang berada di area resisten sebelumnya. Ini satu kali dia harga kembali ke bawah. Begitu juga kalau kita melihat lebih ke belakang lagi, di sini ada satu support yang sekarang tentu menjadi resisten. Jadi perlu hati-hati kalau teman-teman pada perdagangan besok entry di area ini, karena ini cukup riskan. Ya, jadi uh, perlu diperhatikan ya, karena ini tepat berada di area yang riskan, area resisten. Lalu kalau kita melihat ke time frame yang lebih kecil, kalau di sini kurang kelihatan. Nah, kalau kita ke time frame lebih kecil, teman-teman bisa menemukan adanya divergent, bullish divergent, walaupun memang kurang kelihatan ya, ini ada penurunan walaupun sedikit. Nah, ini ada penurunan harga dari ini 4.700-an ke 4.650. Memang kalau dilihat kurang signifikan ya penurunannya, tapi kalau kita memperhatikan dari MACD-nya, sini dia malah mengalami kenaikan. Ini yang biasa disebut dengan bullish divergent. Memang uh, kurang begitu kelihatan. Kalau biasanya penurunannya mungkin semiring ini, lalu yang di MACD semiring ini, tapi walaupun begitu ini tetap bisa diperhatikan ya teman-teman. Walaupun sudah dia mengalami kenaikan, tidak menutup kemungkinan uh, dari divergent ini dia masih bisa melanjutkan kenaikannya, asalkan dia bisa menembus resisten. Nah, ini kalau lebih kecil lebih kelihatan ya. Resisten ini kalau bisa tertembus 5.075, area 5.075. Kalau resisten sebelumnya di harga 5.000 jadi supportnya yang baru. Nah, bisa dilihat. Jadi ini malah menjadi supportnya, tadinya resisten jebol lalu menjadi support. Nah, dia menemukan resisten baru di harga 5.075. Jadi di harga-harga ini teman-teman bisa diperhatikan, mungkin kalau teman-teman yang
memang tertarik sama ASI bisa nunggu di harga 5.000, tapi ini pun masih tetap riskan ya, karena harga 5.000 memang angka psikologis teman-teman bisa beli di harga 5.000, tapi kalau masih jebol ke bawah, ke jebol harga 5.000, bahkan sampai jebol harga 4.900, teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu, karena 4.900 ini merupakan support konsolidasi sesaatnya, in time frame 1 jam. Support di sini lalu menjadi area konsolidasi, sempat menjadi resisten, sempat menjadi support, sempat menjadi konsolidasi lagi, lalu menjadi resisten lagi, menjadi support sebentar. Nah, teman-teman kalau jebol ini bisa di cut loss terlebih dahulu. Ya, jadi sekian untuk ASI. Bagi teman-teman yang menonton video ini bisa dijadikan referensi ya. Tetap perlu menganalisa lagi, mempelajari lagi. Video ini anggap saja sebagai edukasi maupun referensi buat teman-teman. Keputusan jual beli 100% ada di tangan teman-teman sendiri. Jadi bisa diperhatikan untuk taking profit, dan jangan lupa untuk resikonya tetap harus dibatasi. Jadi sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang suka bisa klik like, atau ada saran untuk review saham selanjutnya, analisa saham selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.